Oke, kembali di Petani Milenium. Kali ini kita akan membahas tentang pupuk dan pestisida. Ada pertanyaan yang sering saya dengar, yaitu apakah boleh pupuk dan pestisida kita campurkan bersama-sama? Dan tahapan untuk pencampuran pestisida itu seperti apa? Nah, mari kita diskusi. Yang pertama, pupuk dan pestisida itu ada dua jawaban. Yang pertama, boleh kita campurkan, dan ada juga yang tidak boleh kita campurkan. Contoh seperti ini. Pupuk yang tidak boleh kita campurkan itu pupuk yang digunakan pada fase vegetatif atau pertumbuhan. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat basah. Jadi tidak bisa dia dicampurkan dengan pestisida apapun. Dan juga kandungannya itu lebih banyak di nitrogen, mau di amonium atau nitrat ya. Dan selanjutnya untuk pestisida, mau itu jenis insek, fungi, terus akarisida dan yang lainnya, itu tidak bisa disandingkan atau dilarutkan bersamaan dengan pupuk vegetatif bersama-sama ya. Artinya kalau mau mencampurkan dengan pupuk itu mungkin dengan pupuk yang kandungan P atau K itu ya. Jadi pupuk dan pestisida itu tidak bisa dicampurkan secara bersama karena pupuk mempunyai sifat basa dan pestisida mempunyai sifat asam. Tapi nanti dicampurkan akan jadi netral, nggak bisa. Ini masalah kandungan kimianya juga dan efektivitas daripada pupuk dan pestisida saat diaplikasikan pada tanaman. Terlebih pestisida untuk pencegah atau pengendalian hama dan penyakit. Tapi karena petani ataupun saya juga kadangkala tidak mau ribet dan tidak mau kerja dua kali, jadi untuk pengaplikasiannya kita gunakan sekaligus bersama-sama. Bahkan dalam keadaan yang kesalahan yang sudah menjadi lumrah, itu bahan organik dan kimia pun bahkan dicampurkan dalam satu larutan. Sebenarnya itu hal yang tidak boleh dilakukan. Untuk sintetis kita gunakan sintetis, dan organik kita pisahkan untuk penyemprotan sintetis organik. Namun untuk waktu dan SDM mungkin jadi double, tapi untuk efektivitas daripada pupuk ataupun pestisida akan lebih tepat dibandingkan kita mencampurkan semuanya sekaligus dalam satu larutan. Gitu teman-teman. Yang kedua, tahapan untuk pengenceran pestisida dalam larutan dalam alat semprot ya. Itu yang pertama, saya selalu mendahulukan yang insektisida, selanjutnya fungisida, dan yang terakhir perekat bila mana digunakan. Kalau saya gunakan dulu fungisida untuk pelarutan dalam satu wadah, sebenarnya boleh-boleh saja. Yang penting tidak berbarengan kita satukan atau kita aplikasikan dalam satu larutan. Jadi kita larutkan dulu insektisida, setelah larutkan kembali fungisida, setelah itu kasih perekat. Setelah itu baru kita bisa tambahkan air lagi sesuai dengan volume daripada tangki ya. Itu untuk tahapannya ya teman-teman. Yang punya referensi lain, mari kita diskusi. Dan ini beberapa pupuk yang saya gunakan, dan pestisida ini sebenarnya untuk pencegahan, bukan untuk pengendalian sekarang. Kalau saya lihat tanaman saya sendiri sedang sehat-sehatnya, jadi ini untuk sekedar pencegahan. Saya gunakan sedemetin dan tandem dengan bahan aktif simetrin, dan funginya itu azoxystrobin. Untuk bahan lainnya saya gunakan asam amino, terus ada sedikit JPT atonik, dan ini bila teman-teman tahu, ini pupuk mikronya yang sangat bagus. Teman-teman bisa beli di online ataupun di toko pertanian, sangat banyak. Dia mempunyai kandungan mikro yang sangat lengkap ya. Jadi untuk pengaplikasinya, kalau saya gunakan semua ini, pupuk daripada makro dan mikro pun sudah terpenuhi. Oke, itu teman-teman. Semoga bermanfaat.